Aku hendak menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan, dan mewartakan namamu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, awal hari yang baru ini kita menghadap Tuhan, memohon kasih karunia dan berkat-Nya untuk kita semua. Kita mohon kekuatan untuk perjalanan kita sebagai pesiarah. Dan kita mohon juga berkat perlindungan Bunda Maria untuk kita yang akan kita doakan di kapel penampakan ini. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk perayaan syukur ini dengan mengakui segala kekurangan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta umat manusia, melalui misteri Paskah Putramu, Engkau memulihkan martabat asli kami dan memberikan harapan akan kebangkitan. Kami mohon, semoga misteri Paskah yang setiap tahun kami rayakan dalam iman ini dapat kami hayati dalam kasih. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat,
Orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Kita mendengarkan Injil suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, selamat pagi semua.
Good morning everybody. Kita hadir di Kapel Penampakan pagi hari ini dan mengawali seluruh rangkaian perjalanan hidup kita dengan perayaan Ekaristi Kudus. Seorang pastor dari Prancis namanya Jules Chevalier, pendiri tarekat MSC, mengatakan begini: kalau Tuhan sudah berkehendak, maka setiap kesulitan, tantangan dalam hidup itu akan menjadi jalan untuk mencapai tujuan. Kalau Tuhan sudah menghendaki, kesulitan itu akan menjadi jalan untuk kita mencapai apa yang kita dambakan. Apa yang dikatakan dan direnungkan Jules Chevalier ini menjadi nyata dalam bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar. Bacaan pertama mengungkapkan bagaimana para rasul karena kesaksian dan pewartaan mereka, maka mereka ditangkap, dipenjara. Mereka dimasukkan di dalam penjara dengan penjagaan yang begitu ketat. Tapi bagi Tuhan tidak akan pernah ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan selalu mungkin dalam setiap kesulitan. Maka hari ini kita mendengar meskipun penjara-penjara itu terkunci rapat, para rasul bebas keluar untuk mewartakan apa yang mereka dengar dengan telinga mereka, apa yang mereka lihat dengan mata mereka, dan apa yang mereka pegang dengan tangan mereka. Petrus dan kawan-kawannya semuanya menyatakan itu kepada kita. Dan hari ini pesan dari bacaan ini jelas untuk kita. Ialah bahwa iman Katolik itu tidak akan pernah bisa dibelenggu. Tidak akan dapat dibelenggu oleh apapun. Penjara, kesukuan, etnis, dan sara. Semua belenggu ini dipatahkan oleh iman akan kebangkitan. Itulah yang membawa kita semua hadir di tempat ini. Orang dari berbagai negara, dari berbagai tempat berkumpul untuk sebuah perayaan. Bukti nyata mereka yang ada di sebelah kanan saya ini. Mereka hadir untuk apa? Hadir untuk mendengar pewartaan tentang kasih setia Tuhan. Yang hari ini kita dengar begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia menganugerahkan putranya yang tunggal supaya kita memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Rasul Paulus menulis, kalau Tuhan tidak bangkit, sia-sia iman kita. Tapi karena dia bangkit, maka kita memiliki harapan akan kehidupan yang kekal. Maka hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita maknai perjalanan kita. Mari kita maknai pewartaan kita. Dan kita semua hari ini diutus menjadi duta-duta cinta kasih, mewartakan bahwa Tuhan yang bangkit itu menganugerahkan cinta kasih yang besar kepada kita. Hari ini kita belajar untuk menjadi peka terhadap segala hal yang datang di dalam kehidupan kita, termasuk tanda-tanda yang kita alami sepanjang perjalanan ziarah ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah kami semua anak-anak-Mu, dan di tempat ini, di tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga anak Yasinta, Francesco, dan Lucia, kami mempersembahkan seluruh wujud doa dan permohonan kami pribadi maupun semua orang yang menitipkan doa-doa mereka melalui kami. Semuanya kami mohonkan supaya Bunda Maria mendoakannya ke hadapan Yesus Kristus Putranya. Mari kita persatukan semua wujud doa dan permohonan kita dengan persembahan roti dan anggur ini.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan syukur kami ini dan ubahlah menjadi santapan keselamatan bagi kami. Rahmati kami dalam perjalanan hidup ini, agar kami pun boleh menjadi tanda berkat-Mu bagi semua orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami di tempat ini, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan hamba-Mu, Paus Fransiskus, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang telah menjadi serupa dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita meneguhkan segala wujud doa dan permohonan kita bersama dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihan. Anak domba Allah yang menghapus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah Tuhan Yesus yang bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut ini melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Jika kita berjalan dalam terang sebagaimana Tuhan berada dalam terang, maka kita akan bersekutu satu sama lain, dan darah Yesus Kristus Putranya membersihkan kita dari segala dosa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan kami dengan santapan surgawi. Semoga santapan rohani yang kami terima ini boleh menjadi tanda kasih dan berkat-Mu bagi kami sepanjang perjalanan hidup kami, dan berkat Paskah selalu melimpah atas hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam seluruh hidup, karya perjalanan perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi pagi hari ini sudah selesai. Syukur pada Allah.